Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majina. Guys, ini ada info menarik ya guys ya. Pastinya new ini ya guys ya. New berarti fresh ya guys. Roy Suryo guys, Panci, aduh. Kok sepertinya sudah lemas ya guys ya. Katanya di dalam video ini ya guys ya, mendoakan supaya Rismond mendapatkan SP3. Waduh, serius lagi. Tapi kok ngomongnya kayak yang lepas gitu ya guys. Apakah sudah nyerah? Aduh si kepriwe ya, semangat dong, gimana sih? Dan ada pula berita yang dimana ya guys ya, Pak Jokowi kan lagi rame ya guys ya. Nah kebetulan itu ada tamu penting, tapi Pak Jokowi lagi dan lagi ya guys tidak bisa keluar karena saking banyaknya orang yang datang ke rumah Pak Jokowi ya guys ya. Kita tahu sendiri ada Gus Ikdam yang datang ke rumah Pak Jokowi. Terus juga banyak sekali pejabat-pejabat khususnya di Kabinet Merah Putih yang sowan ke rumah Pak Jokowi. Itu menandakan bahwa Pak Jokowi benar-benar dihargai oleh orang-orang sing waras ya guys. Pantes ya guys ya. KDM lagi dan lagi memuji sosok Insinyur Haji Joko Widodo. KDM guys, gubernur terbaik Indonesia pun mengagumi Pak Jokowi ya guys ya. Lah Panci guys. Dikagumi apa ge wong? Kerjaan ngenyek bae wong ya guys ya. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Apa itu? Panci tidak ada kata maaf. Dan ini yang luar biasa ya guys ya, ternyata Pak Jokowi dibuat patung guys ya. Pak Jokowi dibuatkan patung di Hong Kong. Subhanallah ya guys ya, Hong Kong guys, anak patungnya Pak Jokowi lah. Patungnya Panci, anak orang gue. Ya seperti ini ya guys ya. Kalau dulu saat menjabat menjadi presiden, Pak Jokowi benar-benar dihormati dan juga disegani oleh dunia. Ini fakta loh guys, sampai dibuatkan patung nang Hong Kong guys kie. Bukan di Indonesia, nek nang Indonesia mungkin orang kaget ya guys ya, kie nang luar negeri kie. Hong Kong berarti ya gue ya guys ya, Sunggokong ya guys. Jelas Pak Jokowi guys ya, lakon ya guys ya, di mana-mana yes ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Responsnya Nipar tinggal menunggu SP3 aja. Ya. Kan tinggal menunggu hari aja. Tinggal menunggu hari dan kabarnya udah pasti keluar. Sudah pasti keluar. Saya pun mendoakan semoga segera dapat SP3. Loh kan dia maunya itu kan. Maunya itu ya. Iyalah, kita doakan yang terbaik lah. Tapi gini ngomongnya biasanya cengar-cengir ya guys ya, kok lemah lesu kayak guys di Roy. Hey, kenapa Anda itu sepertinya lemah lesu? Pengen apa kepriwe? Ya silakan saja jaluk RG. Tapi gena, Pak Jokowi sudah tidak ada kata maaf untuk Roy Suryo. Itu kan kasus-kasusnya si Jokowi kan. Jadi harapan Mama lah ke depannya untuk kasus Jokowi ini tentang ijazah palsunya apa? Harapan Mama ke depannya. Nggak tahu aku, pokoknya dikasih Tuhan kemenangan. Ku tengoklah kecil kali ditengok orang si Jokowi. Makanya cuma si Jokowi tidak ada apa-apanya. Udah banyak presiden lewat, nggak pernah kayak gini. Orang siapa ini? Siapa namanya? Si Roy. Gara-gara kecil si Jokowi tipis mukanya. Doh, ini bisa kita jongkar katanya. Jadi Tuhan, tolonglah si Jokowi pasti menang. Amin. Terus baik pekerjaannya. Maranggota di kerjaan, Tuhan tolong.
pasti menang dia. Pasti. Kalau si Roy yang menghina itu, mana dari si Roy dijalo si Jokowi. Amin ya guys ya. Dan itu akan terjadi ya guys ya. Jokowi orang bakal kalah ya guys. Dan di sini kita lihat respon dari KDM. Ternyata Pak Jokowi di balik sikapnya yang adem, di balik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pintar, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Fakta itu ya guys ya. Fakta itu tidak bisa diganggu gugat itu. KDM guys ya. Gubernur terbaik Indonesia pun memuji sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Lah Rika, orang terbaik atau bukan? Apalagi Panci ya guys ya. Siapa Panci? Ngenyek baik. Gubernur terbaik saja memuji Pak Jokowi, apalagi saya ya guys ya. Kita lihat Mas Wapres Gibran yang menemui Gus Karim dan meminta doa untuk kesehatan keluarga dan Pak Jokowi. Sowan Gus Karim, Wapres Gibran minta doa untuk kesehatan Jokowi. Pertemuan tadi sowan dulu. Ya, setengah jam lah, setengah jam. Ya karena hujan itu. Ada pembicaraan mungkin tanya kabar Pak Jokowi. Ya menanyakan, selalu mendoakan. Biasa kalau mendoakan Pak Jokowi tiap saya berdoa pasti saya mendoakan. Terima kasih. Nah, dan beliau mengatakan sudah kesehatannya Pak Jokowi itu sudah lebih baik. Ya. Terakhir ketemu sama Mas Wapres kapan? Waktu pernikahan putranya Mas Arif. Ya. Kalau lama banget ya? Lebih mawon ya? Lebih mawon. Maret kemarin. Februari. Sebelum puasa saya menjadi saksi pengantin putra Pak Jokowi, saksi pengantin putri. Pak Jokowi saat ini tuh masih sangat kuat. Kamu percaya nggak? Mari kita akan bahas apa sih sebenarnya kekuatan dari Pak Jokowi. Yang belum follow dulu ya. Ada tombol tanda plus di sebelah kanan. Satu, kekuatan Pak Jokowi adalah jaringan. Semasa beliau di pemerintahan 2 periode, pastilah banyak jaringan-jaringan beliau, orang-orang beliau. Termasuk persahabatan beliau dengan Presiden Prabowo saat ini. Ya, dibuktikan dengan hari ini datangnya perwakilan pemerintah dari stafsus wakil presidenan untuk membahas percepatan pembangunan IKN. Nah, masih kuat nggak Pak Jokowi? Masih diperhitungkan nggak Pak Jokowi? Pasti. Itu, belum yang lainnya yang saya bahas. Kemudian yang kedua adalah grassroots yang kuat. Masyarakat yang cinta benar terhadap Pak Jokowi. Coba lihat, setiap hari orang-orang datang ke rumah beliau. Ya, apalagi lebaran hari ini, masa-masa lebaran seperti ini, membeludak Pak. Saat ini di mana kita menemukan fenomena seperti itu? Sangat langka ya. Jadi itu guys, 2 kekuatan Pak Jokowi dan saya kira yang masih diperhitungkan. Yang ketiga, satu lagi yang ketiga saya lupa adalah efek Jokowi. Benar. Kemana arah telunjuk Pak Jokowi hari ini kepada PSI? Kita lihat.
PSI akan menjadi partai yang besar. Karena hari ini basis massa Pak Jokowi itu sangat kuat. Hidup Jokowi. Kapan lagi bisa sedekat ini dengan orang nomor 1 di Indonesia? Oke, jadi gua hari ini lagi ada di pusat kota Hong Kong dan akan mengunjungi Museum Madame Tussauds, tempat di mana patung lilin Pak Jokowi berada. Nah, di sini gua bakal menggunakan mobil bus dan kalau lo perhatiin, hampir semua kendaraan umum di Hong Kong itu mirip seperti kendaraan yang ada di London. Ada yang tahu alasannya kenapa? Komen di bawah ya. Oke, lanjut, kita sudah sampai di pintu masuk menuju museumnya dan sekaligus membeli tiketnya seharga $150 atau kurang lebih Rp300.000. Pertama kali masuk gua disambut sama legenda artis ternama di Hong Kong, yaitu Bapak Jackie Chan. Siapa sih yang nggak tahu dia? Dan selanjutnya gue disambut sama Dwayne Johnson atau The Rock, yang mana di sini gue memutuskan untuk sedikit melakukan interview. Bapak Dwayne kenal Deddy Corbuzier gak? Anjir lah, nggak mau jawab, dia sombong asu. Oke, langsung aja kita masuk ke ruangan terakhir, yaitu ruangan di mana patung lilin para pemimpin hebat dunia berada. Mulai dari Ratu Elizabeth II, Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India, Barack Obama, dan juga Xi Jinping. Nah, akhirnya ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, lokasi di mana orang nomor 1 di Indonesia berada. Ini sih jelas satu kebanggaan ya cuy. Apalagi melihat Bapak Jokowi adalah satu-satunya presiden di Asia Tenggara yang berada di museum ini. Jadi patung ini pertama kali dibuat pada tahun 2017 oleh pemerintah Hong Kong dan pernah dikunjungi oleh Pak Presiden Jokowi pada April 2017 dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Hong Kong. Gimana nih buat kalian yang nggak bisa berfoto langsung dengan Pak Jokowi, mungkin bisa terbang ke Hong Kong dan berfoto sama patung lilinnya aja kali ya. Mantap. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki. Gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Mantap ya guys, lihat. Pak Jokowi mau keluar guys. Boten saged guys. Karena saking banyaknya. Subhanallah ya guys ya. Berfoto dulu dong. Gagal pergi dong. Allahu Akbar ya guys ya. Apakah ada presiden, mantan presiden ya guys ya, yang seperti Pak Jokowi? Ana pora jajal nek ana tulis nang kolom komentar ya guys. Fakta membuktikan yang dimana Pak Jokowi memang benar-benar ya guys ya dicintai rakyat Indonesia. Dibayar, pelintang mayo. Masya Allah ya guys ya. Ini Gus Idam pun tadi datang dan sowan ke rumah Pak Jokowi ya guys ya. Kurang apa lagi coba? Dia membayaran kayak gitu. Ya seperti ini ya guys ya. Suasana di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo ya guys ya, setiap hari guys, apalagi sekarang momennya momen lebaran ya guys ya, halal bihalal makin ramai. Dan insya Allah ya guys ya, saya tekankan kembali lagi ya, tanggal 4 saya pergi ke Solo untuk ya di sana ada acara ulang tahun YouTuber Nusantara pastinya ya guys ya, dan juga ada Pak Jokowi. Ya, bagi kalian yang mau ikut, silakan daftar ya guys. Karena apa? Kuota terbatas. Ya, syukur-syukur ya karo ngisi ngene nyong. Ora ya ora apa-apa ya guys ya. Ya, inilah kediaman Pak Jokowi yang setiap hari selalu ramai dikunjungi oleh rakyat Indonesia. Saya bukan membandingkan kepada presiden-presiden yang lain, akan tetapi lah fakta dan kenyataannya memang seperti ini ya guys ya. Walaupun dikatakan bayaran, wis karepe kowe kabeh.
nek masih ragu apa iya apa ora dolan soan ke rumah Pak Jokowi, datang saja ke sana. Orang usah salaman, orang masalah. Deleng rekam sendiri, tanyakan kepada warga setempat apakah dibayar atau modal dewek. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.